Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Rani Sadiati, STB 3791, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya mata kuliah Restoratif Justice, yaitu Bu Vivi Silviani Biafri, terkait Restoratif Justice, keterkaitan antara undang-undang di dalam sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi apa itu restoratif justice atau yang disebut dengan keadilan restoratif. Pengertian ini sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Keadilan restoratif atau restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan suatu pembalasan. Kemudian restoratif justice atau keadilan restoratif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diversi dan penanganan anak di bawah umur 12 tahun. Pengertian diversi sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 1 dijelaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian tentang penanganan anak di bawah usia 12 tahun. Tentunya anak ini tidak dapat dipidana karena anak tersebut walaupun melakukan tindak pidana tetap mengedepankan asas dari restoratif justice atau keadilan restoratif. Biasanya anak tersebut dilakukan mediasi dengan pihak korban dan pelaku sendiri, kemudian dicari kesepakatan bersama. Kemudian terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan restoratif justice pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Di sini dijelaskan secara rinci dalam pasal 5 ayat 1, yaitu sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Di sini sangat ditegaskan bahwa penanganan anak yang melakukan tindak pidana harus mengutamakan asas yaitu keadilan restoratif. Kemudian dalam pasal 5 ayat 2 UU SPPA itu dijelaskan bahwa sistem peradilan anak yang dimaksud pada ayat 1 yang mengutamakan asas restoratif justice itu pengertiannya yaitu penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian, poin yang kedua, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ditegaskan dalam pasal 5 ayat 3 yaitu dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B wajib diupayakan diversi. Jadi jika anak melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversi demi masa depan sang anak yang lebih baik. Kemudian penjelasan di sini dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 mengenai diversi. Di dalam bab 2 terdapat diversi pada pasal 6. Di situ dijelaskan diversi bertujuan yang pertama mencapai perdamaian antara korban dan anak. Kemudian menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Kemudian
menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Lalu yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kemudian di dalam pasal 7, diversi itu dijelaskan dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Apa syarat diversi? Dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa syarat diversi yaitu ancamannya dengan pidana di bawah 7 tahun. Artinya di sini tindak pidana yang dilakukan anak itu tidak boleh dari ancaman pidana di atas 7 tahun. Kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi untuk upaya diversi sendiri, anak ini tidak boleh sebelumnya melakukan tindak pidana atau yang disebut residivis. Kemudian di pasal 8 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 dijelaskan bagaimana proses diversi. Yang pertama, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, kemudian korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian dalam musyawarah ini melibatkan juga tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat. Kemudian proses diversi ini wajib diperhatikan yang pertama kepentingan korban, kemudian kesejahteraan dan tanggung jawab anak, yang ketiga penghindaran stigma negatif, kemudian penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian dalam diversi sendiri diatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan yang pertama kategori tindak pidana anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Lalu kesepakatan diversi itu harus mendapatkan persetujuan antara korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Tetapi di sini dikecualikan untuk yang pertama jenis tindak pidana yang berupa pelanggaran. Yang kedua tindak pidana ringan dan tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi tertentu. Kemudian apa sih kesepakatan dari hasil diversi itu? Dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, kesepakatan diversi itu adalah rekomendasi atas pembimbing kemasyarakatan. Itu dapat berbentuk yang pertama pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Yang kedua rehabilitasi medis dan psikososial. Yang ketiga penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Keempat keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. Dan yang terakhir, keputusan yang terakhir yaitu pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Bicara tentang keputusan diversi, kalau tadi berbicara mengenai rekomendasi apa yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan untuk keputusan diversi. Tetapi keputusan diversi sendiri yaitu hasil kesepakatan diversi antara lain berbentuk yang pertama perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Yang kedua, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Yang ketiga, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama yaitu 3 bulan. Kemudian yang terakhir, pelayanan masyarakat. Hasil dari kesepakatan diversi disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
Kemudian penetapan sendiri itu dilakukan dalam waktu 3 hari terhitung dari diterimanya kesepakatan diversi. Kemudian disampaikan juga kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari setelah ditetapkan. Kemudian setelah menerima penetapan yang dimaksud dalam sebelumnya, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntut. Peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal yang pertama, proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau yang kemungkinan yang kedua yaitu kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Kemudian dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 dijelaskan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Kemudian selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing pemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Kemudian dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagai yang dimaksud tadi. Kemudian pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Dalam keadilan restoratif terkait penanganan anak di bawah usia 12 tahun, itu biasanya dilakukan mediasi. Jadi anak ini tidak diproses ke jalur peradilan pidana, tetapi ia biasanya dilakukan mediasi atau upaya dalam proses penyidikan. Karena waktu pas saya praktek kerja lapangan di Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara, waktu itu ada pelaku berusia 12 tahun yang mencabuli perempuan usia 3 tahun. Tentunya anak tersebut dalam melakukan tindak pidana dia masih di bawah 12 tahun, yaitu waktu itu kejadiannya dia berusia 11 tahun. Dan itu dilakukan upaya mediasi antara pihak pelaku dan pihak keluarga korban, dan melibatkan beberapa pekerja sosial, kemudian pembimbing kemasyarakatan, dan pihak kepolisian sendiri atau penyidik. Di situ keputusannya pihak korban menuntut uang ganti rugi sebesar 25 juta. Tapi setelah dilakukan kesepakatan bersama, akhirnya ganti rugi itu terakhir yaitu 20 juta. Dan disepakati antara pihak korban dan pihak pelaku sendiri. Jadi penanganan anak yang melakukan tindak pidana di bawah usia 12 tahun sendiri itu dilakukan mediasi. Biasanya ya melibatkan beberapa pihak tadi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.